Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya mau menjelaskan tentang proposal yang kami ajukan mengenai topik Scale Up Produk Industri Kreatif Berbasis Ekofeksi menuju peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kota Medan. Dengan saya pengusul dari Universitas Prima Indonesia atas nama Teti Tiur Mauli Sipautar, SE, MSI. Di sini saya mau menjelaskan pertama sekali tentang perumusan masalah. Berawal dari kebijakan pemerintah work from home (WFH) memicu terjadinya percepatan digitalisasi, berdampak pada perubahan sosial yang disruptif menuntut organisasi untuk bertransformasi. Konveksi CV Prestasi Jaya Mandiri memerlukan intervensi spesifik dan sensitif dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan pendekatan PHS atau Performance Information Economic Control, efisiensi, dan service, agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan pekerja melalui peningkatan daya saing produksi. Sistem manajemen di CV Prestasi Jaya Mandiri masih dengan konvensional dengan kondisi sistem kerja sebagai berikut. Pertama, model bisnis, adanya ketidakpastian lingkungan ekonomi, efektivitas dan kapasitas produksi terbatas. Kedua, proses, sistem pembayaran masih manual, produk cost point, kesulitan dalam penentuan nilai produksi, kurang transparansi dalam harga secara berkala, pengelolaan keuangan, dan administrasi masih manual. Ketiga, organisasi, lingkungan, dan budaya, jangkauan terbatas, minimnya SDM yang berkompeten di bidang teknologi digitalisasi. Keempat, pemasaran menggunakan media sosial yang belum terpelihara secara berkala dan tidak terintegrasi dengan sistem database. Kelima, teknologi monitoring, tracking, and delivery pain point kurang maksimal. Urgensi Reka Cipta atau inovasi yang kami usulkan adalah Society 5.0 dalam terwujudnya tujuan SDGs. Yang pertama, hybrid business model berbasis inovasi dengan menerapkan sistem kerja remote working di mana para pekerja bisa bekerja di mana saja. Kedua, proses product development atau financial pain point dengan teknologi IPI, Big Data, Electronic Data Interchange, dan Machine Learning dalam warehouse untuk mendukung market share dan proses business plan. Ketiga, pengembangan kompetensi diantaranya leadership, language skill, IT literacy, writing skill, problem solving, critical thinking, dan kreatif. Keempat, digital marketing. Kelima, teknologi software dengan accounting information system dan enterprise resource planning atau ERP. Inovasi yang diusulkan atau blueprint transformasi e-konveksi, di mana pilar-pilar dasar ekonomi digital bisnis dan e-commerce mempercepat digitalisasi bisnis dan industri melalui talent digital, riset dan inovasi digital dan fisik, serta penguatan kebijakan, regulasi dan standar yang mendukung. Berfokus pada tahap pertama, inovasi model bisnis, di mana sesuai dengan bidang keilmuan pengusul sebagai pendamping dan fasilitator UMKM dalam pengembangan bisnis plan dan membangun kawasan industri. Tahap kedua, inovasi proses. Sesuai dengan bidang keilmuan anggota pengusul sebagai asesor teknik akuntansi dan terbiasa dengan komputerisasi akuntansi dalam reorganisasi produktivitas pengelolaan laporan keuangan dan administrasi. Tahap ketiga, inovasi organisasi sosial budaya sesuai dengan bidang keilmuan anggota pengusul sebagai okupasi kepala bagian SDM, asesmen pegawai dalam peningkatan kinerja organisasi, directing dan starting, melalui metode reskilling dan upskilling SDM dengan digital leader. Tahap keempat, inovasi pemasaran, sesuai dengan bidang keilmuan anggota pengusul sebagai sales management and digital management dalam peningkatan platform digital marketing automation, networking untuk partner dan leads meningkatkan brand awareness. Kelima, tahap 5, inovasi teknologi, sesuai dengan bidang keilmuan anggota pengusul sebagai teknopreneur, bisnis, startup digital, analis data, dan data mining, dalam pengawasan dan controlling melalui integration, synthesis, and analysis dengan key performance indicator perusahaan. 5 luaran sebagai sektor fokus untuk Making Eco-Friendly Society 5.0. Yang pertama, teknologi ekonomi digital berbasis kepada Super Smart Society. Yang kedua, aplikasi berbasis komputerisasi akuntansi. Ketiga, peningkatan produktivitas dan kualitas kerja karyawan dengan software bisnis
terintegrasi yang mampu berinovasi dan berkolaborasi. Keempat, content marketing. Kelima, pembentukan brand engagement, brand pods, big data, artificial intelligence, cloud computing, dan data science. Manfaat dan dampak. Manfaat yang pertama, model bisnis, realisasi nilai bisnis yang berkelanjutan, presentasi proses bisnis, pengalaman dan produktivitas karyawan. Berdampak pada tim berdedikasi yang insight, inovatif, dan sejalan hingga terdeteksi peluang baru. Pengemasan hasil problem solving. Pekerjaan beralih menjadi proses otomatis dan optimal. Yang kedua, inovasi proses bermanfaat. Evaluasi memperkuat fondasi perusahaan jangka panjang, inovasi produk sarung dengan corak kedaerahan. Dengan dampak mengawasi dan mengontrol biaya produksi dan operasional. Memantau, mengumpulkan, dan menganalisis data pelanggan. Melakukan asesmen terhadap target dan hasil yang dicapai berdampak secara ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, organisasi sosial budaya, implementasi skill digital, mendorong kecepatan aktivitas fungsi remote cloud, transfer pengetahuan, berdampak pada mencapai sasaran bisnis yang sehat, tepat, terukur, selaras, dan berkelanjutan. Perubahan landscape lapangan kerja melalui yang dikelola dari jarak jauh. Keempat, pemasaran, produktivitas lebih tinggi tentang aplikasi atau platform bisnis yang digunakan, berdampak pada meminimalkan gangguan produktivitas, membebaskan staf IT fokus pada proyek-proyek prioritas. Kelima, teknologi. Analisis metadata bermanfaat pada analisis metadata secara cepat dan tepat. Berdampak memonitoring dan kontrol kualitas dokumen. Terima kasih. Sekian paparan kami atas presentasi untuk pitching dokumen proposal dari tim kami. Terima kasih.